Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Farah, gimana kabarnya? Semoga sahabat Farah semua baik-baik saja ya. Hari ini seneng banget saya Yuriska Aditya nemenin sahabat Farah lagi nih di cerita Sahabat Farah. Oke, hari ini aku seneng banget nih kita mau berbincang-bincang mengenai edukasi dan pendidikan, tentunya di cerita Sahabat Farah yang informatif, inovatif, dan juga edukatif. Hari ini saya bertemu dengan Miss Sabrina, salah satu founder Born Star Training Center Indonesia Korea. Wah, kita kenalan dulu ya sama Miss Sabrina. Miss Sabrina, boleh perkenalkan dulu Miss? Iya, halo sahabat Farah. Saya Sabrina Irin, saya CEO, kemudian founder dari Born Star Training Center Indonesia Korea dan Star International. Oke, sahabat Farah, kita udah kenalan sama Miss Sabrina selaku founder Born Star Training Center Indonesia Korea. Nah, mungkin sahabat Farah semua juga pengen tahu ya apa sih Born Star itu. Kita mau tanya-tanya juga nih sama Miss Sabrina. Miss, Born Star itu sebenarnya apa sih? Boleh ceritain nggak sama teman-teman sahabat Farah semua di sini? Oke, Born Star Indonesia Korea itu merupakan training center untuk entertainment yang pusatnya ada di Korea Selatan. Kebetulan Born Star Training Center Korea itu merupakan pendidikan atau akademi entertainment ya terbaik di Korea. Nah, untuk pertama kalinya buka di Indonesia. Yang dipimpin oleh saya gitu. Nah, uniknya adalah kolaborasi dengan Star International. Star International itu merupakan training center yang konsentrasi kepada pelatihan untuk pengembangan kepribadian, kemudian komunikasi dan kecantikan itu sih. Pelatihan pengembangan kepribadian. Yes. Wah, kalau boleh tahu umurnya dari usia berapa aja sih, Miss? Umur kita dari usia 4 tahun untuk anak-anak, kemudian remaja dewasa ya, dari 11 tahun sampai tak terhingga ya, karena siapapun bisa belajar untuk pengembangan diri, kecantikan dan komunikasi itu sih. Nah, jadi buat sahabat Farah semua nih yang mungkin anak-anaknya yang usia 4 tahun ingin sekali punya edukasi skill komunikasi, make up atau kecantikan, bisa langsung masukin anaknya nih di Born Star ya, Miss ya. Miss, kalau boleh tahu ini kan banyak banget ya pendidikan-pendidikan yang mungkin sama nih sama Born Star. Bedanya Born Star sendiri tuh sebenarnya apa sih, Miss? Oke, yang pertama pasti untuk education entertainment-nya kita bukan hanya mencomot-comot sama konsep-konsep Korea ya, atau karena Korea sekarang lagi happening di seluruh dunia, terus kita comot-comot, enggak. Tapi kita merupakan betul-betul adalah cabang dari Korea Selatan itu sendiri. Terus yang kedua, yang uniknya adalah kita kombinasikan dengan konsep Star International. Kebetulan saya memang berkonsentrasi untuk meneliti anak dan remaja, tumbuh kembang anak dan remaja. Saya memasukkan konsep-konsep pengembangan kepribadian yang konsepnya unik, fun dan kekinian, kemudian dikolaborasikan dengan konsep entertainment yang mendunia itu, gitu, yang memang berasal dari Korea Selatan itu sendiri. Gitu. Berarti anak-anaknya ini bukan hanya berkiprah di tanah air, tapi juga internasional gitu ya, Miss, tentunya. Miss, tapi ada nggak sih anak-anak yang jebolan Born Star ini ke Korea gitu? Karena di Indonesia kita baru buka, mungkin konsentrasi untuk anak Indonesia belum ada yang langsung dari Born Star yang ada di Indonesia, tapi Born Star yang ada di beberapa negara anak Indonesia udah ada loh, ya, dan lagi happening, udah jadi idol, dan asal Jogja, gitu. Itu dia ikut di sekolah kita di Born Star, tapi cabang New York atau Amerika gitu. Tapi di sana jadi apa tuh, Miss? Kalau boleh tahu? Udah jadi idol dan member dari girl band terkenal sekarang gitu di Korea. Gitu kita boleh spill nggak nih? Boleh spill nggak sih? Pasti sahabat Farah semua pengen spill. Boleh dong spill katanya. Iya, pasti tahu dong di Takarang. Wah, iya. Iya, di Takarang itu jebolan dari Born Star, cabang kita yang ada di New York, yang sekarang jadi idol dan kebanggaan Indonesia. Girl bandnya namanya Secret Number. Iya, benar. Gitu. Kalau di dunia sendiri, jebolan yang dari Born Star udah banyak gitu. Kalau tahun lalu ada keluar namanya Ice Pop.
digadang-gadang kan mau nyalip-nyalip Iya. Blackpink tuh. Nah, untuk leadernya juga keluaran dari kita, Karina. Terus kemudian ada Mamamoo, ya, leadernya Solar itu keluaran dari kita. Kemudian ada Infinite, banyak lagi gitu. Dan mungkin teman-teman Farah bisa lihat juga di di website kita atau website Korea atau searching di Google, ya. Ada pemberitaan baru bulan lalu nih untuk mengulang lagi kesuksesan Boonstar menjadi top nomor satunya untuk akademi di Korea Selatan itu sendiri. Wow, gitu. Aku juga baru tahu nih ternyata di Miss. Nah, jadi buat sahabat-sahabat Farah semua udah tahu ya, udah di spill nih sama Miss Sabrina mengenai jebolan-jebolan dari Boonstar sendiri. Nah, pengen tahu juga nih Miss, ini kan setiap anak juga punya potensi dan ketertarikan yang berbeda. Nah, dari Boonstar sendiri sebenarnya akademiknya apa aja sih Miss yang dipelajarin di sini? Iya. Jadi kita itu memang konsentrasi kepada bagaimana perkembangan anak-anak itu bukan hanya di dunia entertainment atau di dunia kecantikan gitu ya, tapi bagaimana juga bertanggung jawab akan karakternya yang bisa membantu dia tumbuh kembang dan menjadi pribadi yang kuat, atau mereka jadi public figure ya di Indonesia atau di seluruh dunia ada batasan waktu. Ya, jadi betul-betul saya memikirkan what next setelah jadi public figure, setelah jadi idol, terus mereka udah nggak lagi, mereka harus dipikirkan bagaimana mereka menyiapkan diri untuk misalkan tidak jadi siapa-siapa dan mereka akan bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita. Makanya sebelum mereka masuk di tempat kita, kemudian mau mendalami dunia entertainment misalkan, kita juga kuatkan dengan bagaimana mereka bisa mempunyai kekuatan di karakternya masing-masing. Nah, pada saat itu pula kita membantu mengembangkan keinginan mereka yang terpendam atau terlihat. Kadang-kadang yang terlihat itu nggak sama yang terpendam ya. Misalnya yang terlihat maunya jadi penyanyi, tapi ternyata kekuatan dia yang lebih ternyata jadi model misalkan, atau jadi pemain film misalkan, gitu ya. Yang kedua, kita menjadi jembatan antara anak dengan orang tua, yang kadang orang tuanya mengizinkan malah mensupport anaknya setengah-setengah, atau sebaliknya anaknya totalitas mau terjun ke dunia itu tapi orang tuanya nggak support ya. Nah, poin yang terakhir yang penting gitu ya, jujur ini bagian dari pengalaman pribadi. Jadi waktu saya mendapat kepercayaan untuk memegang lisensi 3,5 tahun yang lalu saya baru aja berhijab. Saya juga agak dilema waktu itu, waduh gimana nih, entertainment lagi, terus orang punya konteks tentang dunia entertainment itu negatif gitu kan. Nah, saya belajar untuk coba memahami maksud dan tujuan dari Allah itu sendiri apa. Kemudian saya berdiskusi dengan orang-orang yang paham, sampai akhirnya saya punya pemikiran bahwa kita melakukan sesuatu kebaikan gitu bisa di jalannya masing-masing. Kemungkinan saya punya jalan yang sudah saya tekuni panjang di dunia entertainment dan di dunia pendidikan untuk tumbuh kembang anak dan remaja, dan saya konsentrasi terhadap mereka. Tetap saya bisa jalankan dengan konsep kolaborasi ini yang tentunya saya kepingin keluaran dari kita, even though mereka go internasional, tapi mereka tetap bisa melakukan konsep-konsep timur dengan baik, ya sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut gitu kan. Nah, sehingga tugas saya untuk membantu istilahnya bisa nggak setengah-setengah gitu. Jadi ada edukasi juga mengenai bagaimana mereka memahami bahwa kultur Indonesia seperti apa. Kemudian kita harus juga bisa memastikan pada saat kita terjun itu apakah kita tetap berada di diri kita sendiri atau kita lepas dari diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang saya merasa itu adalah kekuatan perbedaan
kami dengan yang lain. Yang lain. Gitu. Wah. Ya, yang kedua entertainment pertama loh di Indonesia. Biasanya mereka kalau mau terjun ke dunia entertainment berdasarkan fak masing-masing kan. Jadi kayak mau jadi model, masuk ke sekolah modeling, mau jadi aktor, misalnya aktris, masuk belajar acting. Kalau kita enggak, entertainment, jadi semua dipelajari. And then pada saat mereka punya kekuatan di jalurnya masing-masing, kita akan menjuruskan mereka di situ. Tapi pada intinya adalah dunia entertainment harus mereka pahami secara utuh, baik dan buruknya. Kebanyakan orang di luar sana taunya heboh aja, jadi public figure, terus ngedapetin uang banyak, terus belum prestisnya. Tapi mereka nggak tahu bahwa di sana pun lingkungan itu pun menjadi incaran untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, kitanya juga harus paham tentang itu, gitu. Itu sih. Wow, keren banget ya Sahabat Farah. Pasti nih ibu-ibu di yang nonton nih pasti kayak tepat banget nih kalau anak saya harus sekolah di sini nih. Tapi Miss, spill dong Miss, harga dari belajar di Bornstar nih berapa sih Miss? Iya, pendidikan kita kalau sampai di profesional itu kira-kira 10 bulan. Kemudian kita bagi menjadi basic dan advance satu paket dengan ada potongan harga, tapi juga bisa dipisah antara basic dan advance, tentunya harganya lebih mahal. Kalau basic dan advance itu sekitar 22.500.000. Kemudian profesionalnya itu sendiri 10 juta dan itu bisa dibayar terpisah atau diikuti secara terpisah. Ya, terus kemudian itu untuk entertainment. Kita ada personality and communication. Jadi untuk mereka yang mau mengetahui atau mengembangkan diri, terus malu-malu ngomong, kita ada jalur sekolahnya sendiri. Nah, itu sekitar 13.500.000. Dan kemudian kita ada professional makeup. Ya, jadi kita mengajarkan konsep modern makeup dan bagaimana juga membantu untuk makeup mereka yang berhijab gitu. Jadi hijab makeup for hijab. Nah, itu sekitar 27.500.000 itu sih. Berarti tadi harganya adalah 10 juta, 13 juta, 20 juta sama 27 juta. 22 juta, 22 juta dan 27.500.000. Oke, wow, sangat lumayan ya. Tapi sebanding dengan apa yang kita dapat nanti kalau udah lulus dari Bornstar sendiri. Iya, karena sertifikatnya internasional kan. Sertifikatnya bukan buatan saya, tapi memang karena kita merupakan cabang, jadi otomatis sertifikatnya juga terintegrasi langsung ke Korea Selatan gitu. Keren banget nih. Mungkin para ibu-ibu nih, sahabat para semua udah menggebu-gebu nih pengen sekolahin anaknya di Bornstar sendiri. Nah, tadi kan udah saya spill harganya. Sekarang mau tahu dong Miss Miss sendiri emang sebenarnya backgroundnya itu sebenarnya apa sih Miss? Mungkin boleh nih. Jadi ibu-ibu sahabat Farah lebih percaya lagi nih untuk menyekolahkan anak-anaknya di Bornstar. Iya, jadi pada saat saya terjun ke dunia modeling sebagai professional model, itu alhamdulillah saya nggak tinggalin kuliah. Jadi saya masih terus kuliah sampai akhirnya saya dipercaya untuk jadi dosen di alma mater saya dulu. Tahun ini mungkin hampir ke 20 tahun saya jadi dosen di Universitas Indonesia. Background pendidikan saya lumayan agak macam-macam. Jadi saya juga sempat ngambil pendidikan di Universitas Indonesia itu administrasi niaga, ekonomi ya, cabang dari ekonomi. Tapi setelah itu saya mendalami dunia pendidikan dan psikologi. Gitu. Karena untuk bisa menambah ilmu terhadap talenta yang saya punya untuk bisa membantu para ibu-ibu untuk bisa mengembangkan anak Indonesia. Wow, jadi visi-visinya udah kelihatan ya, dari pribadinya sendiri udah kelihatan, dan juga dari konsep dari visi misi dan Bornstarnya sendiri ya Miss ya. Miss, pertanyaan terakhir nih, Miss berharapnya seperti apa sih untuk anak-anak di Indonesia dengan adanya Bornstar ini? Iya, saya berharap orang tua di seluruh Indonesia nggak perlu takut lagi, bisa menjadi pilihan terbaik untuk bisa mengembangkan anak-anaknya di kami. Kemudian kami juga membuka konsep informasi bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang tua juga. Jadi di awal itu kami juga memberikan satu penilaian berupa psikotes yang itu akan kami diskusikan juga ke orang tua. Kemudian orang tua juga bisa dapat update dari kita bagaimana perkembangan anak-anak. Dan kemudian saya juga bertanggung jawab untuk membentuk tim yang diisi oleh coach yang profesional dengan latar belakangnya juga yang
relatif mumpuni. Kenapa saya bilang relatif? Karena latar belakang dari coach kita juga selain mereka aktif di dunia entertainment, dunia kecantikan, di dunia public speaking, mereka juga berpendidikan tinggi semua gitu. Dan kita juga terikat di dalam kontrak. Salah satu kontrak yang membuat saya itu bangga adalah saya memilih baik dari para coach maupun karyawan saya itu tidak boleh bermasalah, ya, baik secara pribadi maupun keterlibatan dengan satu kelompok yang akan mencoreng nama baik, karena di Korea sendiri mereka sangat menjaga itu. Betul. Di sana faktor apa ya istilahnya, faktor untuk kehancurannya atau faktor untuk jatuhnya seseorang karena netizen nggak suka itu berasal dari tindakan-tindakan yang nggak positif. Jadi sehingga kontrak kami itu ditegaskan itu. Bahkan apabila saya memilih coach ya atau tim yang sudah tindakannya kriminal atau apa, saya bisa di stop secara pribadi. Jadi ibu di seluruh Indonesia nggak perlu takut, karena latar belakang dari coach kita itu selain berpendidikan tinggi, mereka juga bisa mengatur kepribadiannya dengan baik dan bisa menjadi contoh untuk anak Indonesia. Betul banget. Wow, keren banget ya sahabat Farah. Tadi kita udah berbincang-bincang selama 15 menit sama Miss Sabrina. Mungkin di sini teman-teman sahabat Farah semua atau ibu-ibu muda nih yang punya anak 4 tahun bisa langsung sekolahkan anaknya di Born Star Academy. Halo, untuk sahabat Farah bisa kunjungi website kita di www.bonstar.id atau Instagram kita di Bonstar Training Center Indonesia dan Start Internasional. Terima kasih. Wah, seru banget ya bincang-bincang kita hari ini. Nah, buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Farah semua, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe postingan ini. Dan jangan lupa share juga nih ke teman-teman semua, karena postingan ini tentunya sangat informatif, edukatif, dan juga inovatif. Saya Yuriska Aditya dan juga Miss Sabrina mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.